Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi yang udah masuk, chat ke Zoom absen. Hari ini insyaallah kita mulai di setelah hukum roh, lihat halaman 79. Halaman 79 lihat. Udah ada lihat semua? Di situ ada bacaannya, kelas program pendalaman ada 6, waqaf dan ibtidah mengenal nabar, ayat-ayat goribah mengenal nun iwad atau wasal, kaidah bacaan mad jaiz dari jalur thayyibatun nasyir, sama kaidah seputar bacaan mat. Kita udah belajar tentang pendalaman Iqra kemarin, ya kan? Terus kelas tajwid yang kemarin sampai di hukum roh. Nah, sekarang insyaallah kita belajar di kelas program pendalaman akhir. Setelah ini Antuna kelas 8. Cie. Anak daring. Lihat halaman 80, kita mulai dari waqaf dan ibtidah. Waqaf artinya apa? Waqaf artinya berhenti, mumtazah nayara. Ibtidah apa artinya? Ibtidah artinya mulai, memulai. Naam. Yang pertama kita pelajari waqaf. Tolong bacakan pengertiannya, Fadliyah Wardani. Waqaf adalah Mumtazah. Barakallahu fiki. Waqaf artinya menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas. Kita lihat cara-cara untuk kita berhenti. Jangan kita suka-suka hati kita aja mau berhenti di mana, mau mulainya di mana. Di sini kita pelajarin. Yang pertama, ada 4 tuh kan, ada tamam, tam, sempurna, kafi, cukup, hasan, baik, sama qabih, buruk. Kalau artinya bahasa Arab, qabih itu artinya kotor, tapi di sini diartikan buruk. Lihat yang pertama, tam atau tamam, sempurna. Waqaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Contohnya seperti pada ayat ini, Quran surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Ada tanda waqafnya di situ, itu kita boleh berhenti. Ya kan? Lihat kita waqaf pada Al-Muflihun. Hukumnya boleh waqaf karena di situ ada tanda tanda waqaf di akhir ayat itu, ya kan? Paham semuanya? Di waqaf yang pertama ini tam, sempurna karena dia di akhir ayat, ya kan? Di akhir ayat 5. Ustazah contohkan. Wa ulaika humul muflihun. Berhenti, baru kita ambil nafas. Kita lanjutkan lagi.
Innalladzina kafaru gitu. Ya. Coba Mutia. Mutia coba baca contohnya, Kak. Yang tadi sudah contohkan. Bukan yang itu. Nayara, baca Nayara. Contohnya Nayara. Bacakan contoh yang sudah baca tadi, yang contoh pertama. Mumtazah, gitu ya. Ada yang masih belum paham? Biar sudah ulang lagi. Mutia Syarifah udah paham? Udah paham semuanya? Udah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang belum chat absen ke Ustazah. Ke chat Zoom. Yang pertama, wakaf yang tam. Serak suara Ustazah. Yang kedua tolong bacakan Fadia. Bacakan. Lanjut. Nah, siapa yang ada pegang Al-Quran yang ada artinya? Ada? Gak ada? Lihat wakaf yang kedua yang cukup sempurna. Mulan. Jazakillahu khairan. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Jadi kita boleh juga kita wakaf, tapi dia bukan wakaf yang sempurna, hanya wakaf yang cukup sempurna ketika kita berhenti pada kata yang memiliki hubungan dari sisi makna tapi bukan dari sisi lafaznya. Contohnya tengok tuh, surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. La yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Yang dari sisi maknanya itu yang mana? Sama-sama kalau nanti Antuna lihat di dalam artinya, sama-sama membicarakan tentang mereka gitu, ya kan? Sama-sama pakai domir hum. Nanti kita insyaallah minggu depan kita lihat Al-Quran yang ada artinya. Hukumnya boleh wakaf. Yang ketiga, Zahra, bacakan Zahra yang ketiga. Zahra Tushifadira. Tafadhali Zahra.
Semuanya jelas? Dengar yang dibacakan sama Zahra tadi? Putus-putus ya. Coba Syahla bacakan. Nah, paham semuanya? Paham maksudnya? Enggak. Jadi, wakaf yang hasan, wakaf yang baik itu boleh kita berhenti pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari lafaz dan makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna. Gini. Quran surah Al-Fatihah ayat 1 apa? Apa bacaannya? Mumtazah, siapa itu? Syahlah. Oh. Kalau kita mau nyambungkan dengan ayat yang kedua dan nafas kita nggak cukup, kita boleh berhenti di alhamdulillah. Coba Syahlah contohkan Syahlah. Berhenti di alhamdulillahnya ya, tapi dari ayat pertama. Enggak. Tapi cara kita, tengok itu hukumnya, boleh wakaf tetapi memulai dari kata yang sesuai sebelumnya. Tetapi jika kata yang diwakafkan itu akhir ayat, maka disunahkan langsung memulai ayat berikutnya. Misalnya gini. Ustazah coba contohkan dengan suara Ustazah yang seadanya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Enggak tahan nih kan Ustazah. Jadi Ustazah berhenti di lillahnya itu. Terus Ustazah mau baca lagi, Ustazah ulang lagi dari kata yang sesuai di sebelumnya, sebelum si lillah ini. Ustazah tarik napas, ya kan, ambil napas, baru baca dari alhamdulillahirabbil alamin. Fahimtun? Fahimna insyaallah, masyaallah. Gitu ya. Yang keempat, qabih atau buruk. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna, karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya nih, surah An-Nisa ayat 43. Sudah bacakan? Ini katanya di sini wakaf pada as-shalah ya. Sudah bacakan dan sudah berhenti di as-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Gak boleh, tidak boleh wakaf. Kenapa? Karena dapat merubah makna. Jadi kita bacanya sampai habis, atau kalau kita emang gak tahan, kita ulang dari la taqrabus sholata wa antum sukara gitu. Ya, fahimtun? Fahimna insyaallah. Catatan, kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu, disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf mujamma Malik Fahd cetakan terakhir. Nah, jadi untuk amannya bagi antuna yang belum mengerti bahasa Arab, belum bisa mengetahui mana maknanya yang bersambung atau mana maknanya yang nggak bersambung, jadi antuna berhentinya di tanda-tanda wakaf saja. Ada mim kecil, ada lam alif kecil ya kan, ada qaf sama lam alif, nah di situ. Kalaupun emang nggak tahan kali boleh berhenti, tapi diulang lagi di kata sebelumnya. Insya Allah minggu depan Ustazah ulang lagi. Afwan Ustazah terlambat, dimaafin nggak? Dimaafin ya, Masya Allah.
Barakallahu fikunna jami'an. Allah yaftah alaikun. Sahalallahu lakun fi umurikun. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen, absen ke Zoom Ustazah. Biar Ustazah data.